Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-300 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rangga Lawe, Sulaiman sebagai Tambak Baya, Davidson sebagai Raglatik, Bang Kumis sebagai Ratosan, Kang Iwan sebagai Ki Ageng Panandonga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rangga Lawe membawa pasukannya bergerak meninggalkan Istana Tuban. Ralintang dan Ratosan menyertai di belakang berikut orang-orangnya. Mereka seluruhnya berjumlah kurang lebih 2.000 orang. Setelah tiba di kaki Bukit Walikan, mereka bergabung dengan pasukan Raglatik dan Ratati. Ketika mereka tengah berbincang-bincang di kaki bukit, mendadak Tambak Baya dan Gagarangan datang. Tambak Baya mengatakan bahwa orang-orangnya menunggu di sebelah selatan bukit. Baiklah, kalau begitu marilah kita adakan pembagian tugas. Sekarang ini prajurit-prajurit Majapahit berkemah di tepian sungai Tambak Beras. Kita akan membagi pasukan menjadi 3 bagian. Kakang Tambak Baya dan Gagarangan, kuminta memimpin pasukan yang akan menyerbu dari rusuk kiri. Kemudian Ralintang dan Ratosan memimpin pasukan yang akan menyerbu dari rusuk sebelah kanan. Sementara aku, yang dibantu Raglatik dan Ratati, akan menjadi ujung tombak peperangan. Aku akan datang dari arah depan. Apakah semuanya sudah cukup jelas? Cukup jelas, Gusti. Kalau begitu,
Kakang Tambagbaya, dan juga Gagarangan bisa berangkat sekarang. Kita semuanya akan bertemu di tepian sungai Tambak Beras. Baik, Gusti. Ayo, Adi Gagarangan. Ya, ya. Berangkat, Kakang Ranggalawe. Ya, silakan Ratosan. Ayo kita berangkat. Ayo kita berangkat. Iya, iya, iya. Nah, Ratat, dan kau Raga Latik, beritahukanlah pada orang-orangmu. Kita berangkat sekarang. Baik, Kakang Ranggalawe. Ayo, Adi Ratati. Kembali Ranggalawe memimpin pasukannya bergerak menuju sungai Tambak Beras. Waktu itu sudah menjelang lepas tengah hari. Debu beterbangan di udara setiap kali mereka menapak di jalanan setapak. Mereka terus berjalan sampai menjelang malam tiba. Mendadak perjalanan terhenti. Ranggalawe bertanya-tanya dalam hati, apa sebabnya perjalanan mereka seketika terhenti. Pada saat itu, Ragelatik datang. Ada orang menghadang di tengah jalan, Kakang Ranggalawe. Entahlah, saya tidak tahu apa maksudnya. Apakah dia bukan mata-mata dari Majapahit, Ragelatik? Sepertinya bukan, Kakang. Dia hanya seorang diri saja. Dan tampaknya usianya sudah tua. Setan alas. Apa maksudnya orang itu berani menghadang perjalanan kita? Ayo, Ragelatik, antarkan aku menemui orang itu. Mari, Kakang. Wajah Ranggalawe kelihatan kurang senang. Tangannya kemudian bergerak menyentakkan tali kekang kudanya. Nila Ampara melompat tinggi. Dan sebentar kemudian, kuda itu pun sudah berlari kencang menerobos barisan. Hei, siapa kau ini? Mengapa kau menghadang jalan kami? Jangan membuat persoalan dengan orang-orang Tuban. Ayo, minggirlah. Kalau tidak kami akan segera menggilas tubuhmu. Apakah kau sudah lupa padaku, Ranggalawe? Ayahanda Ki Ageng Palandunga. Maafkan saya, Ayahanda. Saya sama sekali tidak mengenali Ayahanda. Sekarang tentunya sudah mengenaliku dengan baik, Ranggalawe. Coba katakan, siapa aku ini? Ki Ageng Palandunga adalah Ayahanda mertua saya. Ranggalawe, apa maksudmu membawa pasukan sebanyak ini, Apakah kau akan berangkat ke tengah medan perang besar? Saya akan berangkat ke Majapahit, Ayahanda. Ada apa di Majapahit? Maaf, Ayahanda. Saya tidak menjelaskannya secara tuntas. Saya sedang diberi waktu. Tidak perlu, Ranggalawe. Aku pun sudah tahu. Aku sudah mendengar semuanya. Ranggalawe. Iya, Ayahanda. Bolehkah aku, ayah mertuamu ini, memberikan sedikit nasihat untukmu? Kalau nasihat itu sifatnya ingin membatalkan saya berangkat ke Majapahit, maafkan saya, Ayahanda. Pendirian saya tidak mungkin dirubah-rubah lagi. Hati saya sudah mantap. Daripada kehilangan muka, lebih baik saya berperang melawan Majapahit, Ayahanda. Ranggalawe, jangan kau teruskan niatmu ini, anakku. Lebih baik kau segera kembali ke Tuban. Tidak mungkin kau bisa menandingi kekuatan Majapahit, anakku. Maaf, Ayahanda. Saya berperang bukan semata-mata untuk memperoleh kemenangan. Menang ataupun kalah itu adalah urusan nasib. Tapi saya berperang untuk menegakkan dharma seorang satria. Saya telah melihat benih-benih ketidakadilan. Dan saya harus membunuh benih itu, supaya tidak menyebar kemana-mana. Sekalipun saya binasa menjadi korban, saya rela, Ayahanda. Saya berperang dengan Majapahit justru untuk meluhurkan, meninggikan derajat Majapahit sendiri. Sesungguhnya saya akan berperang melawan diri saya sendiri, Ayahanda. Iya, Jagat.
Ya Dewa Batara, ya Sang Siwa, ya Sang Wisnu, ya Sang Hyang Widi penguasa seluruh alam semesta ini. Terjadilah segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Aduh, anakku Ranggalawe. Kalau memang demikian halnya, baiklah. Rasanya tidak akan ada seorang pun bisa membelokkan arah perjalanan hidupmu. Baiklah Ranggalawe, berangkatlah. Aku tidak akan lagi menghalang-halangi niatmu. Terima kasih Ayahanda Ki Ageng Palandonga. Terima kasih atas pengertian Ayahanda. Selanjutnya, saya mohon doa restu. Iya. Aku akan mendoakanmu dari kejauhan. Berangkatlah Ranggalawe. Berangkatlah anakku. Setelah selesai mengucapkan kalimat-kalimatnya, Ki Ageng Palandonga segera lompat. Tubuhnya lenyap di balik pohon-pohon yang mulai gelap. Ranggalawe merasa sangat terharu melihat ayah mertuanya. Tapi kemudian dia berusaha mengibaskan rasa harunya. Ada apa Sakauni? Seorang prajurit melaporkan bahwa pasukan Tuban sudah bergerak menuju ke Sungai Tambak Beras, Kamandanu. Jadi Kakang Ranggalawe benar-benar ingin memberontak terhadap Majapahit. Kukira begitu, Kamandanu. Kukira sebentar lagi perang saudara tidak akan bisa dihindarkan. Aku sangat menyesalkan kejadian ini. Perang saudara seperti ini hanya akan merugikan kita semua. Tapi kenyataannya seperti ini, Kamandanu. Kita tidak mungkin berpaling dari kenyataan. Ya, baiklah. Sekalipun Kakang Ranggalawe adalah sahabat kita yang terbaik. Tapi karena dia hendak merongrong pemerintah Majapahit, kita tidak bisa berbuat lain, Sakauni. Kita harus menjadi prajurit-prajurit yang baik. Aku sependapat denganmu, Kamandanu. Mudah-mudahan saja kita tidak salah memilih. Iya, mudah-mudahan saja kita tidak salah jalan. Kalau begitu marilah kita menemui Adik Kebo Anabrang. Kita minta pendapatnya. Berapa besar jumlah mereka, Sakauni? Jumlahnya cukup besar juga, Adik Kebo Anabrang. Menurut prajurit itu, jumlah mereka tidak kurang dari 2.500 orang. Kurang ajar. Ranggalawe benar-benar ingin menyerbu ke Majapahit. Dari mana dia bisa mengumpulkan orang sebanyak itu? Kakang Ranggalawe sudah sejak lama mempunyai nama yang harum di sekitar kota Tuban. Tentulah tidak sukar baginya untuk memperoleh dukungan dari para sahabatnya. Kalau begitu, kita harus mengirim utusan untuk menyampaikan berita ini kepada Gusti Prabu. Jumlah kita sangat sedikit. Apalah artinya 500 orang prajurit? Kalau kita tidak memperoleh bantuan, kita bisa dihancur leburkan oleh pasukan Tuban. Kebo Anabrang segera memanggil 2 orang prajurit Majapahit. Mereka diutus pergi ke istana Majapahit untuk melaporkan bahwa pasukan Tuban sudah bergerak mendekati Sungai Tambak Beras. Malam itu juga, 2 orang prajurit Majapahit berkuda meninggalkan tepian Sungai Tambak Beras. Sementara itu, Ranggalawe dan pasukannya berkemah tidak jauh dari tepian Sungai Tambak Beras. Mereka bermalam di situ, menunggu fajar datang. Maka ketika langit di sebelah timur mulai kemerah-merahan, ketika sang surya bersiap-siap menerangi seluruh Mayapada, Ranggalawe memerintahkan agar prajurit-prajuritnya berkumpul. Untuk sesaat lamanya,
Ranggalawe memberikan pengarahan kepada mereka. Kemudian Ranggalawe memerintahkan agar semuanya bersiap siaga. Medan perang sudah dekat. Senjata-senjata mulai diperiksa kembali. Kuda-kuda diberi minum ataupun makan rumput yang segar. Maka setelah dirasa segala sesuatunya siap, Ranggalawe memberikan aba-aba agar pasukannya berangkat. Orang-orang Majapahit, ayo majulah kemari. Bawalah Nambi. Jangan kalian sembunyikan manusia goblok itu di belakang punggung Gusti Prabu Kertarajasa. Mana itu Nambi? Inilah Ranggalawe. Ayo, hadapilah kami. Hadapi kami pendekar-pendekar dari tanah Tuban. Apa katamu Ranggalawe? Majulah kemari kalau berani. Tuban adalah tempat di mana tinggal sekelompok para penakut. Ayo, aku tunggu di sini Ranggalawe. Jangan hanya pandai sesumbar dari kejauhan. Majulah, hadapi Kebo Anabrang. Hati-hati Kakang Ranggalawe. Mereka sengaja membuat panas hati kita. Kebo Anabrang itu nanti akan kucincang tubuhnya. Hei Kebo Anabrang, aku ingin bertemu dengan Nambi. Mana itu Rekrian Mapati Nambi? Suruh dia maju kemari. Jangan hanya ongkang-ongkang kaki. Mana itu orang bernama Nambi? Suruh menghadapi aku, Ranggalawe. Tidak perlu banyak laga, Ranggalawe. Kalau kau ingin berhadapan dengan Rekrian Mapati Nambi, sebelumnya harus lebih dulu dapat menundukkan Kebo Anabrang. Langkahi dulu mayat Kebo Anabrang. Barulah kau akan bisa berhadapan dengan Nambi. Kurang ajar, Kebo Anabrang. Pendekar kemarin berani menantang aku. Kubunuh kau. Kubinasakan kau. Ayo, serbu! Habuk Majapahit! Habuk Majapahit! Serbu! Pertempuran sengit pun segera terjadi. Prajurit-prajurit Tuban di bawah pimpinan Ranggalawe, Ratati dan Ragelati mengamuk bagaikan banteng-banteng ketaton. Pasukan Majapahit dibuat kerepotan, dan mereka semakin lama semakin terdesak. Pasukan Tuban bertarung bagaikan orang-orang gila. Mereka bertarung sambil berteriak dan melompat ke sana kemari. Kebo Anabrang merasa geram melihat pasukannya menjadi kocar-kacir. Ketika pertarungan sengit masih berlangsung, mendadak dari arah samping kiri bermunculan orang-orang berkuda. Mereka adalah Tambak Paya dan Gagarangan berikut murid-muridnya. Kebo Anabrang terkejut bukan main. Demikian pula Arya Kamandanu dan Sakawuni. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa prajurit-prajuritnya akan dibokong dari belakang. Tapi belum sampai hilang rasa terkejutnya, mendadak dari samping kanan juga bermunculan orang-orang berkuda. Mereka adalah Ralintang, Ratosan dan para pengikutnya. Kebo Anabrang mendengus keras sambil terus berusaha membabatkan pedangnya yang besar dan panjang.
Panglima muda kerajaan Majapahit itu berteriak nyaring kepada prajurit-prajuritnya. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah yang akan memenangkan pertempuran ini? Saudara pendengar, silakan menunggu seri-seri berikutnya. Tutur Tinular dalam episode yang akan datang, episode ke-11. Mutiara Ilmu di Atas Batu. Sampai jumpa.